Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang sifat dan wujud benda sekitar. Ini sama seperti subtema 1 waktu itu ya. Sekarang kita memasuki subtema 2, yaitu pada tema 2. Kalian persiapkan buku paketnya ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita mulai belajarnya. Pertama, kalian buka pada buku paket halaman 55. Nah, di situ ada bacaan. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan liang. Nah, di sini ada bacaan memetik jambu di rumah Udin. Kita baca bersama-sama yuk. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan gala. Lani memetik jambu dengan buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, sudah paham kan anak-anak dengan bacaannya? Sekarang mari kita mengisi pertanyaan yang ada di buku paket halaman 57. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Yaitu memetik jambu di rumah Udin. 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ada Udin, Benny, Edo, Siti, Lani, ya. 3. Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Yaitu di rumah Udin. 4. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Ada yang menggunakan gala dan juga memanjat. Ada juga yang langsung memetik, yaitu Lani langsung memetik. 5. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Yaitu, kalian lihat anak-anak, itu yang panjang kayak tongkat itu namanya gala. Paham ya? Sekarang dibuka buku paketnya halaman 65 sampai 66. Di situ ada bacaan. Mari kita membaca. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak berubah. Kalian perhatikan ya gambar ini. Simpai. Bila dipindahkan dari atas meja ke lantai, apakah bentuknya berubah, Nana? Tidak, bentuknya tetap lingkaran, tetap simpai ya. Lalu, jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuknya dan ukurannya simpai juga tidak akan berubah. Nah, misal Bu Guru punya contoh lain. Nah, di sini ada buku dan juga tas. Pertama-tama bukunya di dalam tas. Lalu kalau bukunya dipindahkan ke atas lemari, bentuknya apakah berubah atau tetap buku, anak-anak? Pasti bentuknya tetap buku. Jadi benda padat meskipun dipindahkan kemanapun, mereka bentuknya tetap sama, ukurannya pun tetap sama. Sekarang mari kita mengisi halaman 66 ya. 1. Bagaimana bentuk benda padat? Tadi bentuknya bagaimana? Memiliki bentuk tetap. 2. Bagaimana ukurannya? Ukurannya juga tetap. 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke lemari? Tadi bagaimana, anak? Yang di atas lemari itu bentuknya tetap buku. 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Tetap bentuknya ya. Apa simpulanmu? Yaitu bentuk dan ukuran buku tetap meskipun dipindahkan. Paham ya? Jangan lupa untuk disalin. Nah, selanjutnya kalian buka buku paket halaman 70 ya. Di situ ada Benny dan teman-teman berkumpul di depan sekolah. Nah, mari kita membaca. Pertama, yaitu Benny berbicara. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita mainan pesawat juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, dari obrolan tadi berarti kita tahu kalau mereka akan melakukannya lagi dan juga akan membuat jus jambu ya. Nah,
Di sini ada bacaan pada halaman selanjutnya ya, yaitu membuat jus jambu biji. Mari kita membaca bersama-sama. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Alat bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, susu, air putih, dan tidak lupa yaitu jambu anak-anak. Setelah jambu dipetik dan alat-alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan pada halaman 72 ya. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yaitu membuat jus jambu. Bagaimana cara mereka bekerja? Yaitu dengan membagi tugas. 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yaitu seperti yang ada di gambar di samping ya, ada blender, gelas, pisau, sendok, penyaring, gula, es batu, air, susu, dan juga jambu. 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Padat berarti yang tidak bisa berubah ya. Ada blender, gelas, pisau, sendok, penyaring, gula, dan juga jambu. 5. Manakah yang termasuk benda cair? Benda cair itu berarti biasanya yang basah anak-anak. Berarti apa aja? Ada es batu, air, dan juga susu. Jangan lupa dicatat ya di buku paket. Sekarang dibuka pada halaman 73. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk dan benda cair menyerupai wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya yaitu kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, anak-anak, Bu Guru punya contoh di bawah itu. Misal air. Misal airnya ditaruh di galon, apakah berbentuk ukurannya sama? Ukurannya tetap sama. Apakah bentuknya berbeda? Bentuknya yaitu berbeda. Dia menyerupai galon. Apabila airnya dipindahkan ke ember, berbentuk apa anak-anak? Yaitu berbentuk ember. Apabila airnya dipindahkan ke gelas, yaitu berbentuk gelas. Paham ya? Sekarang dibuka halaman 84 sampai 85. Di situ ada bacaan benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon terisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ingat ya, ini merupakan sifat benda gas. Benda gas berarti dia memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Sekarang halaman selanjutnya yaitu di situ ada bacaan kegunaan benda pada halaman 95 sampai 96. Nah, di sini nanti kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, di situ coba kalian belajar membaca tanpa bantuan bu guru.
Semangat ya. Sekarang dibuka pada buku paket halaman 104. Nah, di sini disuruh menyampaikan pendapat. Yang pertama itu ada Benny memakai sepeda dengan kencang-kencang. Berarti kalian setuju atau tidak setuju, anak-anak? Kalau kalian menulis pendapat, pertama-tama kalian awali dengan kata-kata kalian setuju atau tidak ya. Misal di sini, karena itu Benny memakai sepeda atau mengendarai sepeda dengan kencang, berarti saya tidak setuju karena dapat membahayakan orang lain. Seperti itu ya, anak-anak ya. Yang kedua, di situ ada anak membuang sampah sembarangan. Berarti setuju atau tidak? Jawabannya yaitu saya tidak setuju karena dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, di situ ada anak membantu ibunya memasak yang gambar nomor 3. Saya setuju atau tidak setuju? Jawabannya yaitu saya setuju karena dapat memudahkan pekerjaan ibu. Gambar yang terakhir ada anak merapikan tempat tidurnya. Pasti jawabannya saya setuju karena dapat membuat kamar menjadi rapi. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kalian buka buku paket halaman 70 ya. Di situ ada Benny dan teman-teman berkumpul di depan sekolah. Nah, mari kita membaca. Pertama yaitu Benny berbicara. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita mainan pesawat juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, dari obrolan tadi berarti kita tahu kalau mereka akan melakukannya lagi dan juga akan membuat jus jambu ya. Nah, di sini ada bacaan pada halaman selanjutnya ya, yaitu membuat jus jambu biji. Mari kita membaca bersama-sama. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Alat bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, susu, air putih, dan tidak lupa yaitu jambu, anak-anak. Setelah jambu dipetik dan alat-alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan pada halaman 72 ya. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yaitu membuat jus jambu. Bagaimana cara mereka bekerja? Yaitu dengan membagi tugas. 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yaitu seperti yang ada di gambar di samping ya, ada blender, gelas, pisau, sendok, penyaring, gula, es batu, air, susu, dan juga jambu. 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Padat berarti yang tidak bisa berubah ya. Ada blender, gelas, pisau, sendok, penyaring, gula, dan juga jambu. 5. Manakah yang termasuk benda cair? Benda cair itu berarti biasanya yang basah, anak-anak. Berarti apa aja? Ada es batu, air, dan juga susu. Jangan lupa dicatat ya di buku paket. Sekarang dibuka pada halaman 73. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk dan benda cair menyerupai wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya yaitu kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, anak-anak, Bu Guru punya contoh di bawah itu. Misal air. Misal airnya ditaruh di galon, apakah berbentuk ukurannya sama? Ukurannya tetap sama. Apakah bentuknya berbeda? Bentuknya yaitu
berbeda. Dia menyerupai galon. Apabila airnya dipindahkan ke ember, berbentuk apa, anak-anak? Yaitu berbentuk ember. Apabila airnya dipindahkan ke gelas, yaitu berbentuk gelas. Paham ya? Sekarang dibuka halaman 84 sampai 85. Di situ ada bacaan benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon terisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ingat ya, ini merupakan sifat benda gas. Benda gas berarti dia memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Sekarang halaman selanjutnya, yaitu di situ ada bacaan kegunaan benda pada halaman 95 sampai 96. Nah, di sini nanti kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, di situ coba kalian belajar membaca tanpa bantuan bu guru. Semangat ya. Sekarang dibuka pada buku paket halaman 104. Nah, di sini disuruh menyampaikan pendapat. Yang pertama itu ada Benny memakai sepeda dengan kencang-kencang. Berarti kalian setuju atau tidak setuju, anak-anak? Kalau kalian menulis pendapat, pertama-tama kalian awali dengan kata-kata kalian setuju atau tidak ya. Misal di sini, karena itu Benny memakai sepeda atau mengendarai sepeda dengan kencang, berarti saya tidak setuju karena dapat membahayakan orang lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang kedua, di situ ada anak membuang sampah sembarangan, berarti setuju atau tidak? Jawabannya yaitu saya tidak setuju karena dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, di situ ada anak membantu ibunya memasak, yang gambar nomor 3. Saya setuju atau tidak setuju? Jawabannya yaitu saya setuju karena dapat memudahkan pekerjaan ibu. Gambar yang terakhir ada anak merapikan tempat tidurnya. Pasti jawabannya saya setuju karena dapat membuat kamar menjadi rapi. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.